Ya, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tentang eh, perbandingan efektivitas antara meperidin dan tramadol untuk penanganan shivering pasca anestesi sebagai acuan pengumpulan tugas bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk eh, makalah yang saya ambil di sini adalah tentang perbandingan efektivitas antara meperidin dan tramadol untuk penanganan shivering pasca anestesi. Untuk gambaran umum dan masalah klinisnya, shivering pasca anestesi merupakan masalah klasik, namun tetap relevan dalam dunia anestesiologi modern. Kondisi ini muncul sebagai respons tubuh yang tidak terkendali akibat penurunan suhu inti selama prosedur pembedahan. Meskipun terlihat sederhana, shivering memiliki implikasi serius terhadap keselamatan dan pemulihan pasien. Oleh karena itu, penata laksanaannya membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme fisiologis serta efek farmakologis dari obat-obatan yang digunakan. Untuk mekanisme terjadinya shivering pasca anestesi, yang pertama itu ada gangguan termoregulasi hipotalamus. Jadi pada gangguan termoregulasi hipotalamus ini, hipotalamus yang bertanggung jawab sebagai pusat termostat tubuh itu akan bekerja dan ketika agen anestesi yang itu inhalasi maupun intravena mempengaruhi setting fisiologis tersebut, setting setting fisiologis tersebut mengalami pelebaran ambang batas antara vasokonstriksi dan juga menggigil. Akibatnya, tubuh tidak segera merespon ketika suhu inti mulai turun. Lalu yang kedua ada redistribusi panas inti ke perifer. Jadi anestesi itu menyebabkan vasodilatasi perifer masif. Jadi darah hangat dari inti tubuh mengalir ke jaringan perifer, lalu eh, panas tersebut hilang lebih cepat melalui udara ruang operasi. Hilangnya panas berlangsung cepat pada sekitar 30 sampai 60 menit pertama pembedahan. Dan yang terakhir ada aktivasi mekanisme kompensasi. Jadi mekanisme keseluruhan mekanisme ini sebenarnya berkaitan dan pada akhirnya ketika hipotalamus akhirnya mendeteksi suhu inti terlalu rendah, tubuh mengaktifkan shivering. Shivering sendiri adalah kontraksi otot ritmis yang tidak disadari dan bertujuan menghasilkan panas metabolik. Namun sayangnya shivering sendiri itu pada pasien pasca operasi, shivering lebih sering merugikan daripada membantu pasien pasca operasi. Untuk yang selanjutnya ada dampak shivering terhadap keadaan fisiologis. Jadi dampak terhadap yang pertama ada dampak terhadap suhu tubuh. Jadi meskipun shivering menghasilkan panas dan efisiensinya itu rendah dalam situasi pasca anestesi, hal ini itu dikarenakan kehilangan panas yang masih berkelanjutan, mulai dari akibat ruang operasi yang dingin, kulit yang lembab, dan juga vasodilatasi belum pulih. Dan pasien itu akan cenderung dalam kondisi metabolisme yang belum optimal, sehingga juga dapat berdampak terhadap mean arterial pressure atau MAP. Dampak yang pertama, aktivitas otot itu meningkat drastis sehingga konsumsi oksigen naik sekitar 200 sampai 400% dan menyebabkan sistem simpatis teraktivitas yang teraktivasi itu terganggu sehingga terjadi seperti takikardi, peningkatan curah jantung, penyempitan pembuluh darah, dan juga lainnya. Nah, hasil akhirnya itu akan menyebabkan MAP meningkat tajam dan pada pasien jantung biasanya dapat memicu aritmia, iskemia,
atau dekompensasi kardiovaskuler. Dan shivering ini bukan hanya membuat pasien tidak nyaman, tetapi dapat memperlambat pemulihan peningkatan stres fisiologis dan membahayakan kondisi yang sudah rentan seperti pasien-pasien lanjut. Untuk mekanisme kerja dari meperidin dan tramadol sendiri, di sini meperidin itu memiliki mekanisme utama agonis reseptor mekanisme meperidin sendiri. Yang pertama itu agonis reseptor opioid U dan terutama K. Jadi reseptor K itu berperan besar dalam menghambat jalur termoregulasi yang memicu shivering. Ini menjelaskan mengapa meperidin efektif meskipun tidak setara potensi analgetiknya. Yang kedua, menurunkan ambang batas menggigil di hipotalamus, sehingga hipotalamus sendiri itu tidak mudah memerintahkan tubuh untuk menggigil. Yang ketiga, ada sedikit efek antikolinergik, yaitu membantu mengurangi aktivitas kontraksi otot involunter. Untuk kelebihannya sendiri, meperidin ini onsetnya lebih cepat, sekitar 2-3 menit setelah IV, dan efektivitasnya cukup tinggi dalam menghentikan shivering. Kekurangannya sendiri itu menyebabkan sedasi, depresi pernapasan, mual muntah, hipotensi, dan kurang ideal pada pasien obstetri, geriatri, atau pasien dengan gangguan pernafasan. Dan untuk mekanisme kerja dari tramadol sendiri, itu mekanisme utamanya adalah agonis U lemah. Jadi agonis U lemah ini bukan efek sebenarnya bukan efek utama dalam menghentikan shivering. Dan yang kedua itu ada inhibisi ruptak serotonin atau sering disebut 5-HT dan norepinefrin. Itu bekerja dengan meningkatkan aktivitas jalur inhibitorik di batang otak, lalu menghambat refleksi menggigil dari pusat termoregulasi dan lebih halus dalam cara kerja dibandingkan opioid-opioid murni. Untuk kelebihannya sendiri, efek samping lebih sedikit, tidak menyebabkan depresi pernafasan yang signifikan, serta stabil secara hemodinamik. Untuk kekurangannya, onset lebih lambat dibandingkan meperidin. Dan pada sebagian pasien dapat menimbulkan mual tetapi lebih rendah dibandingkan meperidin itu sendiri. Jadi untuk perbandingan efektivitas si meperidin 25 miligram dan juga tramadol 50 miligram itu eh, saya buat ke dalam tabel. Jadi untuk rata-rata waktu menghentikan shivering pada meperidin yang biasa dalam satu ampul itu 25 miligram itu sekitar 2-3 menit, sedangkan pada tramadol sendiri yang berada pada 50 miligram itu sekitar 4-5 menit. Dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi milik meperidin sekitar 95-98% dan tramadol hanya 85-90%. Untuk efek sampingnya sendiri itu sedasinya lebih jelas pada meperidin, mual dan muntah lebih tinggi juga pada meperidin sekitar kurang lebihnya 28% dan hipotensi lebih mudah terjadi. Lalu untuk yang selanjutnya pada tramadol sendiri mual muntahnya itu lebih rendah sekitar eh, kurang lebihnya 12% dan hemodinamiknya sendiri itu lebih stabil dan resiko depresi pernafasan itu cukup rendah. Lalu untuk yang selanjutnya ada analisis perubahan suhu dan MAP sendiri. Jadi fokus penelitian ini lebih ke perubahan suhu pasien dan MAP atau pada gejala shiveringnya sendiri. Jadi untuk yang pertama ada pemulihan suhu tubuh. Jadi kedua obat tersebut itu membantu menghentikan shivering melalui tindakan pemanasan yang menjadikan kedua obat itu lebih efektif. Dan penelitian juga menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam peningkatan suhu inti antara meperidin dan tramadol setelah shivering berhenti. Sedangkan pada perubahan mean arterial pressure sendiri atau MAP, meperidin sendiri ini cenderung menurunkan MAP karena efek vasodilatasi ringan ditambah juga sedasi dan juga risiko hipotensi bila pasien mengalami hipovolemia atau anestesi spinal. Nah, sedangkan pada tramadol sendiri itu relatif lebih stabil, sedikit meningkatkan nor norepinefrin atau menjaga tonus vaskular dan juga cocok untuk pasien obstetri, geriatri atau pasien dengan resiko hemodinamik yang tidak stabil. Ya, untuk kesimpulannya sendiri, shivering pasca anestesi merupakan respon fisiologis yang berawal dari gangguan termoregulasi akibat efek anestesi. Meperidin lebih cepat dalam mengatasi shivering, namun memiliki efek samping yang lebih banyak. Sedangkan tramadol itu memberikan hasil yang hampir sama efektif tetapi lebih aman dalam konteks hemodinamik, terutama terkait dengan MAP. Pemilihan terapi harus berdasarkan kondisi pasien, resiko kardiovaskuler, dan kebutuhan klinis di ruang pemulihan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah menyimak presentasi saya pada sore hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Hmm.